Ada hal-hal yang tak bisa kamu lihat, tapi sedang terjadi untuk melindungimu. Ada keputusan Tuhan yang sudah ditetapkan, bahkan sebelum kamu tahu siapa yang benar-benar berniat menjatuhkanmu. Kadang hidup terasa tidak adil, orang jahat terlihat menang, dan kamu yang tulus justru menderita. Tapi jangan salah, langit mencatat semuanya. Dan saat waktunya tiba, mereka tidak akan diselamatkan. Karena bukan kamu yang akan membalas, tapi Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Jika kamu merasa akhir-akhir ini terlalu banyak luka tanpa jawaban, terlalu banyak orang yang pura-pura manis namun menikahmu diam-diam, mungkin ini video yang kamu butuhkan. Bukan kebetulan kamu tiba di sini. Ada pesan yang sudah lama ingin kamu dengar. Pesan yang bukan berasal dari aku, tapi mungkin dari semesta yang ingin kamu tahu. Kamu tidak sendiri dan mereka tidak akan lolos. Sebelum kita lanjut, izinkan aku ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe. Itu bukan sekadar tombol tapi bentuk dukungan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk like dan komentarmu, karena dari situlah energi positif terus tumbuh dan menyebar. Kamu mungkin tak sadar, tapi kehadiranmu di sini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sekarang, tarik napas perlahan, dengarkan baik-baik, karena mungkin malam ini adalah malam ketika hatimu akhirnya menemukan jawaban yang selama ini kamu tunggu. Bab 1. Sudah cukup, Tuhan sudah menyaksikan semua perbuatan mereka. Sudah cukup kamu menunduk dalam diam, menyembunyikan luka yang terus dipaksa untuk kamu telan sendiri. Sudah cukup kamu pura-pura kuat di hadapan dunia yang tak tahu betapa kerasnya kamu mencoba bertahan. Tuhan melihat air matamu, bahkan yang tak sempat jatuh. Dia tahu setiap rasa sesak yang kamu pendam di dada. Setiap malam yang kamu lalui dengan doa dalam bisu, setiap siang yang kamu hadapi dengan senyum palsu, semua itu tidak sia-sia. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak dibiarkan. Kamu sedang ditonton oleh langit, dan hari ini biarkan hatimu percaya bahwa waktumu untuk dibela sedang dipersiapkan. Musuh-musuhmu mungkin mengira kamu lemah karena kamu tidak melawan. Mereka pikir kamu bisa diinjak karena kamu memilih diam, tapi mereka tidak tahu bahwa diamnya orang yang teraniaya itu paling nyaring terdengar di telinga Tuhan. Mereka tak sadar bahwa setiap kejahatan yang mereka lakukan padamu adalah penggalian lubang bagi diri mereka sendiri. Tuhan tak perlu tergesa-gesa untuk membalas. Tapi saat Dia memutuskan waktunya tiba, tak ada satupun yang bisa lari dari keadilannya. Hari ini, kamu tidak perlu membalas. Kamu hanya perlu yakin bahwa pembelaan dari langit lebih besar dari semua rencana jahat mereka. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri atas semua yang terjadi. Kamu bukan penyebab penderitaan ini. Kamu hanyalah seseorang yang punya hati tulus, dan dunia seringkali menyakiti yang tulus terlebih dahulu. Tapi ingat ini, Tuhan selalu menyelamatkan yang teraniaya di waktu yang paling mengejutkan. Mungkin kamu sudah lelah berharap, mungkin kamu sudah muak dengan semua ketidakadilan ini. Tapi di balik semua kehancuran, Tuhan sedang membangun panggung kemenanganmu. Kemenangan yang bukan hanya akan kamu lihat, tapi juga semua orang yang pernah merendahkanmu. Terkadang Tuhan membiarkan kamu dihancurkan bukan karena Dia ingin kamu kalah, tapi karena Dia sedang menunjukkan pada dunia siapa yang sebenarnya kuat. Dia ingin semua mata melihat bahwa bahkan saat kamu remuk, kamu tetap tidak tumbang. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan akan mengangkatmu dengan cara yang tidak masuk akal bagi manusia. Saat itu mereka yang dulu menyakitimu akan kebingungan. Mereka akan melihatmu berdiri dengan kekuatan yang tak berasal dari dunia ini, dan menyadari bahwa mereka telah meremehkan seseorang yang dijaga langsung oleh Tuhan. Jadi tenanglah, kamu sudah cukup menderita. Biarkan ini jadi babak baru, di mana kamu tidak lagi hidup dalam rasa takut atau kebingungan. Percayakan keadilan pada Tuhan, karena tak ada satupun musuh yang bisa menyelamatkan diri dari tangannya. Mereka akan mendapat apa yang layak mereka terima. Dan kamu akan mendapat kelegaan yang sudah lama kamu rindukan. Bukan karena kamu membalas, tapi karena Tuhan memilih untuk membela. Bab 2, waktu Tuhan akan tiba, pembalasan yang tak terbantahkan. Mereka mungkin masih tertawa sekarang, masih duduk nyaman, merasa telah menang karena berhasil menjatuhkanmu.
Tapi mereka lupa satu hal, bahwa kemenangan yang dibangun dari kebohongan dan kezaliman tidak akan pernah bertahan lama. Waktu Tuhan bukan seperti waktu manusia. Dia tidak tergesa, tapi dia pasti. Dan ketika waktunya tiba, tak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Tuhan tidak perlu membuat keributan untuk membalas. Dia bekerja dalam diam, tapi dampaknya mengguncang seluruh hidup seseorang. Kamu mungkin merasa heran, mengapa mereka masih bisa hidup bebas, seolah tidak terjadi apa-apa. Mengapa kejahatan seperti tidak mendapat hukuman? Tapi jangan tertipu oleh keadaan sementara. Tuhan sedang menguji dua hal, kesabaranmu dan keangkuhan mereka. Dan percayalah, ujian bagi orang angkuh selalu berakhir dengan kejatuhan yang sangat menyakitkan. Mereka tidak akan bisa lari dari keputusan Tuhan. Dan ketika takdir itu datang menjemput, semua tipu daya mereka akan hancur seperti abu ditiup angin. Jangan iri pada jalan yang tampak mudah bagi mereka. Jalanmu memang lebih terjal, lebih sepi, lebih penuh luka. Tapi setiap langkahmu dipenuhi nilai di mata Tuhan. Dan satu langkah penuh kejujuran lebih berarti dari 1000 langkah dalam kebohongan. Karena Tuhan tidak melihat siapa yang cepat sampai, tapi siapa yang tetap teguh sampai akhir. Dan kamu sudah membuktikan itu. Kamu sudah bertahan saat banyak yang memilih menyerah. Kamu tetap berdiri walau tak ada yang menyemangatimu. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan sejati. Ada saatnya semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Bukan karena kamu menjelaskan, tapi karena Tuhan sendiri yang membuka tabir yang menutupi kebenaran. Musuh-musuhmu akan terdiam, bukan karena kamu menang debat, tapi karena hidup mereka hancur oleh perbuatan mereka sendiri. Pembalasan Tuhan itu bersih, tak perlu tanganmu kotor, tak perlu mulutmu bicara. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak akan merasa puas karena mereka jatuh, tapi kamu akan merasa lega karena akhirnya kamu dibela. Tugasmu sekarang hanyalah satu, tetaplah menjadi dirimu sendiri. Jangan berubah jadi seperti mereka hanya karena kamu ingin membalas. Tuhan tidak memintamu membalas, Tuhan hanya memintamu percaya. Dan kepercayaan itu akan membawamu pada keajaiban yang tidak bisa dimengerti oleh logika manusia. Akan ada hari di mana kamu duduk tenang dan menyaksikan satu persatu orang yang menyakitimu mendapatkan balasan dari langit. Bukan karena kamu dendam, tapi karena keadilan Tuhan tidak pernah gagal. Bab 3, mereka berpura-pura kuat, tapi Tuhan melihat semua. Kamu pernah melihat mereka tersenyum lebar seolah tidak bersalah, bukan? Mereka bersikap seakan tidak pernah melukai siapapun, menampilkan wajah baik di depan semua orang. Tapi di balik itu, hanya kamu yang tahu seperti apa luka yang mereka tinggalkan. Mereka bisa menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan tahu isi hati mereka. Tuhan tahu niat busuk di balik tindakan manis mereka. Dan tidak akan ada kepura-puraan yang bisa lolos dari mata Tuhan yang Maha melihat. Banyak dari mereka tampak kuat di luar, padahal sebenarnya kosong di dalam. Mereka mengumpulkan kekuasaan, mengandalkan jaringan, menyebar fitnah, seolah dunia ada dalam genggaman mereka. Tapi kekuatan yang dibangun di atas kebohongan selalu rapuh. Dan pada waktunya, satu hembusan kecil dari Tuhan cukup untuk meruntuhkan segalanya. Tak butuh guntur atau badai, hanya satu sentuhan halus dari langit, dan semua kepalsuan mereka akan terurai satu persatu di hadapan semua mata. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kamu tidak perlu menyusun cerita tandingan. Yang kamu perlukan hanyalah tetap berada di jalan yang bersih. Karena kebenaran yang disertai Tuhan akan berbicara lebih keras daripada fitnah paling keji sekalipun. Dan kamu akan melihat sendiri, mereka yang semula begitu lantang akan kehilangan kata-kata ketika Tuhan membuka semua kebusukan yang mereka sembunyikan selama ini. Ketika topeng itu dilepas oleh tangan Tuhan sendiri, tak akan ada yang bisa memasangnya kembali. Satu hal yang harus kamu ingat, Tuhan tidak akan membiarkan orang yang tulus dibiarkan hancur oleh mereka yang penuh tipu daya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi waktu Tuhan akan datang. Dan saat itu bukan hanya kamu yang melihat, tetapi semua orang akan menjadi saksi bagaimana kebenaran yang kamu pegang menjadi cahaya yang tak bisa dipadamkan. Dan kebohongan mereka akan jadi kegelapan yang menelan mereka sendiri, perlahan tapi pasti. Jadi jika kamu merasa lelah dengan kepura-puraan mereka, ingatlah ini,
Kamu tidak gila, kamu tidak berlebihan. Kamu hanya sedang melawan sesuatu yang memang salah sejak awal. Dan kamu tidak sendiri. Tuhan bersamamu. Dia melihat, Dia mencatat, dan Dia akan bertindak. Tidak satu pun musuhmu yang akan diselamatkan dari keadilannya. Bukan karena kamu mengutuk, tapi karena mereka sendiri yang memilih jalan kebinasaan. Bab 4. Kejahatan mereka tidak akan pernah terlepas dari hukum Tuhan. Mereka boleh saja bersembunyi di balik nama baik, pangkat, atau citra yang mereka bangun dengan cermat. Tapi kejahatan tetaplah kejahatan, meski dibungkus 1000 kepura-puraan. Mereka mungkin berhasil menipu orang-orang di sekitar mereka, tapi mereka tidak akan pernah bisa lolos dari hukum Tuhan. Setiap bisikan jahat, setiap tindak zalim, setiap kalimat yang sengaja dibuat untuk menghancurkanmu, semuanya tidak menguap begitu saja. Semuanya tercatat dengan sempurna, bahkan sebelum kamu sempat menyadari dampaknya. Tuhan tidak melupakan. Tidak ada satupun yang terlewat dari catatannya. Dan saat kamu merasa dunia tidak adil, disitulah sebenarnya keadilan Tuhan sedang berjalan dengan caranya sendiri. Mungkin tampaknya lambat, tapi bukan berarti Dia diam. Tuhan tidak menunda karena lupa. Dia menunda karena Dia ingin pembalasannya menjadi pelajaran yang tidak terlupakan. Dan percaya saja, tidak ada satu pun dari mereka yang akan luput dari apa yang pantas mereka terima. Saat mereka berpikir kamu sudah selesai, Tuhan sedang merancang awal baru bagimu. Dan ketika mereka merasa aman dengan apa yang mereka lakukan, Tuhan sedang menyusun runtuhnya takhta yang mereka bangun dari kebusukan. Mereka akan dihancurkan oleh perbuatan mereka sendiri. Tuhan tidak perlu mengirim pasukan. Cukup dengan membiarkan mereka menuai hasil dari benih kejahatan yang telah mereka tabur, dan semuanya akan hancur tepat pada waktunya. Kamu hanya perlu bertahan. Jangan menyerah, jangan membiarkan luka itu membuatmu keras atau membalas dengan cara yang sama. Biarkan mereka terus menertawakanmu, karena sebentar lagi tawa itu akan berubah menjadi jeritan yang tak bisa mereka hindari. Mereka akan menyadari, terlalu terlambat, bahwa tidak ada yang bisa bermain-main dengan ketulusan orang yang dijaga Tuhan. Dan mereka akan menyesali semuanya, tapi tidak akan ada jalan kembali bagi mereka. Jadi jika hatimu mulai bertanya, kenapa Tuhan membiarkan ini semua terjadi? Ingatlah, Dia tidak membiarkan. Dia sedang bekerja. Diamnya bukan berarti lalai, tapi karena waktunya belum tiba. Dan saat waktu itu datang, segalanya akan berubah. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka yang selama ini merasa bisa menyakiti tanpa konsekuensi. Hari itu akan datang, dan kamu akan melihat sendiri, kejahatan mereka tidak akan pernah terlepas dari hukum Tuhan. Bab 5. Ketika Tuhan menyusun rencana, tak ada yang bisa menghalanginya. Kadang kamu merasa semua ini terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Kamu bertanya dalam hati, mengapa orang-orang jahat justru tampak lebih mulus jalannya, sementara kamu yang tulus justru dihancurkan berkali-kali? Tapi di balik semua yang tak kamu pahami, ada satu kebenaran yang tidak berubah. Tuhan sedang menyusun sesuatu yang besar untuk hidupmu. Bukan rencana kecil, bukan balasan seadanya, tapi sesuatu yang akan membuat semua kesakitanmu seolah masuk akal. Karena saat Tuhan mulai bertindak, tak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Apapun yang mereka rencanakan untuk menjatuhkanmu, tidak akan pernah lebih kuat dari rancangan Tuhan untuk mengangkatmu. Mereka mungkin bisa membuatmu kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, bahkan kehilangan nama baik. Tapi mereka tidak bisa mengambil masa depan yang Tuhan sudah tetapkan untukmu. Apa yang datang dari Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Dan itulah mengapa kamu tidak perlu takut, meski keadaanmu hari ini terasa gelap dan membingungkan. Terkadang, kita memang harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum bisa melihat tangan Tuhan bekerja dalam bentuk yang nyata. Dan meskipun kamu belum melihat jalan keluar sekarang, percayalah bahwa rencana Tuhan sedang bergerak, selangkah demi selangkah. Dia bukan hanya akan membalas orang-orang yang telah menyakitimu, tapi juga akan membawa kamu ke tempat yang bahkan belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sebuah tempat di mana kamu tidak lagi bertahan hidup, tapi benar-benar hidup dalam kelimpahan dan damai. Jangan buang waktumu untuk bertanya, kapan keadilan itu datang? Fokuslah pada satu hal,
Tetap bersandar pada Tuhan, karena Dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Dan saat Dia membuka jalan, kamu akan melihat bahwa semua penantian, semua air mata, dan semua rasa sakitmu bukanlah akhir dari cerita, tapi fondasi dari sebuah kebangkitan yang tak terbantahkan. Rencana Tuhan tidak hanya mengangkatmu, tapi juga menjatuhkan mereka yang berdiri di atas kebohongan. Ingat, Tuhan tidak membiarkanmu jatuh hanya untuk mempermalukanmu. Dia mengizinkan itu semua terjadi karena Dia ingin menunjukkan kuasanya, bukan hanya kepadamu, tapi juga kepada semua yang pernah meremehkanmu. Akan tiba hari di mana mereka yang dulu menganggapmu remeh akan menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan memuliakanmu. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa tangan Tuhan sendirilah yang mengatur semuanya. Karena jika Tuhan sudah menyusun rencana, maka tak ada satu musuh pun yang bisa membatalkannya. Bab 6. Jangan biarkan luka mereka menjadi racun di hatimu. Kamu sudah cukup terluka dan luka itu nyata. Bukan cuma di hati, tapi juga di mental dan pikiranmu. Rasanya seperti hidup ini tidak adil. Kamu yang berniat baik malah dihantam berkali-kali, sementara mereka yang menyakiti justru seperti melenggang bebas. Tapi hari ini, biarkan aku mengingatkanmu. Jangan biarkan luka dari mereka menjadi racun di hatimu. Karena ketika kamu membiarkan luka itu tumbuh jadi kebencian, kamu mulai jadi seperti mereka. Dan kamu lebih baik dari itu. Tuhan tahu betapa pedihnya dikhianati, dihina, dipermalukan. Dia tahu kamu tidak salah tapi tetap dipersalahkan. Dia tahu kamu tidak menyerang tapi tetap diserang. Namun dia juga tahu bahwa kamu punya kekuatan untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Kamu dipilih untuk berjalan di jalur yang lebih tinggi, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak menurunkan nilai dirimu. Kamu punya cahaya dalam dirimu, dan musuhmu hanya punya bayangan ketakutan dalam hatinya. Kebencian tidak akan membawamu kemana-mana. Ia hanya mengikatmu pada luka lama, membuatmu terus memutar ulang kejadian pahit, dan membunuh damai yang seharusnya mulai tumbuh dalam jiwamu. Kamu tidak butuh balas dendam. Kamu butuh pemulihan, dan pemulihan itu datang ketika kamu bisa berkata dalam hatimu, "Aku menyerahkan semuanya pada Tuhan." Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu tahu tangan Tuhan jauh lebih adil daripada tanganmu sendiri. Ada kekuatan besar dalam melepaskan kemarahan, dendam, dan keinginan untuk melihat mereka menderita. Bukan berarti kamu memaafkan kesalahan mereka seolah tak terjadi, tapi kamu memilih untuk tidak membiarkan mereka mengendalikan emosi dan masa depanmu. Kamu layak bahagia, kamu layak damai, dan kamu akan sampai di sana saat kamu benar-benar menyerahkan semua luka itu ke langit dan membiarkan Tuhan yang menghakimi, bukan hatimu yang terbakar. Musuh-musuhmu akan tetap menerima ganjaran mereka, tapi itu bukan tanggung jawabmu, itu urusan Tuhan. Tanggung jawabmu hanyalah menjaga hatimu tetap bersih, agar ketika pembalasan itu datang, kamu bisa menyambutnya bukan dengan kesombongan, tapi dengan penuh ketenangan. Karena kamu tahu, kamu sudah memilih jalan yang benar, jalan yang tidak mudah, tapi penuh cahaya. Dan dalam cahaya itulah kamu akan disembuhkan, dipulihkan, dan dibangkitkan lebih tinggi dari sebelumnya. Bab 7. Tak perlu membalas, Tuhan tidak pernah tidur. Kita sering merasa tergoda untuk membalas. Rasanya ingin sekali membuat mereka merasakan sakit yang sama, melihat mereka jatuh, dan menyaksikan mereka kehilangan segalanya seperti yang pernah kita alami. Tapi berhentilah sejenak dan dengarkan ini. Kamu tidak diciptakan untuk jadi alat pembalas. Kamu diciptakan untuk menjadi saksi dari keadilan Tuhan yang sejati. Dan keadilan itu, meski kadang terasa lama datangnya, tidak pernah salah sasaran. Tuhan tidak pernah tertidur, apalagi lalai pada apa yang terjadi dalam hidupmu. Setiap air mata yang kamu tumpahkan, setiap malam yang kamu lewati dengan hati hancur, semua itu tidak menguap begitu saja. Ia naik ke langit dan dicatat dengan teliti. Ketika kamu memilih untuk tetap diam dan tidak membalas, Tuhan melihat itu sebagai keberanian, bukan kelemahan. Ketika kamu tetap berjalan meski hatimu tercabik, Tuhan melihat itu sebagai bentuk iman yang paling tulus. Dan ketika kamu berserah, bukan karena kalah, tapi karena percaya,
Tuhan mempersiapkan balasan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Balasan Tuhan tidak selalu datang dengan kilat atau petir. Kadang Ia mengatur semuanya dalam diam, membuat hidup mereka terasa kosong meski penuh harta, membuat mereka merasa sepi meski di tengah keramaian. Tuhan tahu cara membalas yang paling tepat, bukan hanya membuat mereka menyesal, tapi juga menyadari betapa sia-sianya hidup tanpa hati yang bersih. Dan kamu akan berdiri di tempat yang lebih tinggi, bukan karena menjatuhkan siapapun, tapi karena Tuhan sendiri yang mengangkatmu. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri dan caranya selalu adil. Mereka yang menjatuhkanmu akan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kamu tidak pernah sendirian. Akan tiba hari di mana mereka ingin meminta maaf, tapi lidah mereka keluh. Hari di mana mereka ingin kembali, tapi pintu sudah tertutup. Bukan karena kamu kejam, tapi karena Tuhan sudah menetapkan bahwa mereka tidak layak masuk dalam babak baru kehidupanmu yang penuh kedamaian. Dan itu cukup, tidak perlu pembalasan dari tanganmu. Jadi tenangkan hatimu, biarkan Tuhan yang menyelesaikan semua. Kamu tidak perlu sibuk menyusun strategi balasan. Kamu hanya perlu tetap bersinar, terus melangkah, terus percaya. Karena Tuhanmu tidak tidur, Ia melihat, Ia mendengar, dan Ia akan bertindak tepat waktu, bukan untuk memuaskan egomu, tapi untuk menunjukkan bahwa orang yang berjalan bersamanya tidak akan pernah dibiarkan hancur oleh siapapun. Tidak sekarang, tidak selamanya. Bab 8. Ada musuh yang diciptakan untuk mengangkatmu lebih tinggi. Tahukah kamu, tidak semua musuh hadir untuk menghancurkanmu. Sebagian mereka justru diizinkan Tuhan untuk muncul agar kamu dibawa ke level yang lebih tinggi. Mereka adalah alat, mereka adalah tangga. Ya, seringkali musuh bukan penghalang, tapi justru dorongan yang kamu butuhkan agar tidak lagi berada di tempat yang salah. Karena jika semuanya selalu mudah dan menyenangkan, kamu mungkin akan terlalu nyaman dan lupa tumbuh. Tuhan tahu itu, dan itulah sebabnya Dia mengizinkan badai. Bukan untuk meruntuhkanmu, tapi untuk membentukmu. Musuhmu mungkin berpikir mereka sedang merusak hidupmu. Mereka menebar fitnah, menyebar kebencian, dan melakukan segala cara untuk menjatuhkanmu. Tapi sesungguhnya mereka sedang menjalankan bagian dari rencana Tuhan. Karena tanpa tekanan dari mereka, kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu. Tanpa pengkhianatan, kamu tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar setia. Dan tanpa rasa sakit, kamu tidak akan pernah belajar bagaimana caranya bangkit dengan penuh harga diri. Setiap orang hebat dalam sejarah selalu punya musuh. Tidak ada tokoh besar yang tidak dihina, dicaci, bahkan dijatuhkan. Tapi justru karena itulah mereka tumbuh. Sama seperti batu permata, kilau terindah hanya muncul setelah melalui tekanan luar biasa. Kamu pun begitu. Musuh-musuhmu adalah bagian dari proses pengilapan jiwamu. Tuhan sedang menyiapkan panggung, dan musuh-musuh itu hanya memainkan peran sementara sebelum Tuhan menggantikan posisi mereka dengan berkat yang jauh lebih besar. Dan kelak, kamu akan melihat ke belakang dengan mata penuh syukur. Kamu akan berkata, kalau bukan karena mereka, aku tidak akan setangguh ini. Aku tidak akan seterang ini. Kamu akan menyadari bahwa bahkan rasa sakit pun bisa menjadi anugerah jika kamu menolak untuk tenggelam di dalamnya. Kamu akan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkanmu berperang sia-sia. Setiap luka adalah bagian dari kemenangan yang sedang disusun. Jadi jangan takut pada musuh. Jangan benci mereka. Biarkan mereka memainkan peran mereka. Dan kamu, fokus saja memainkan peranmu sebagai orang yang tetap kuat, tetap baik, dan tetap percaya bahwa tangan Tuhan lebih besar dari segala rencana jahat mereka. Kamu akan dibawa naik bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan. Dan itulah kekuatan yang sejati, kekuatan yang lahir bukan dari balas dendam, tapi dari keyakinan bahwa semua ini sedang diarahkan ke sesuatu yang jauh lebih mulia. Bab 9. Mereka akan melihat tapi tak lagi bisa menyentuhmu. Akan tiba waktunya, dan itu pasti, saat orang-orang yang pernah meremehkanmu hanya bisa memandang dari jauh. Mereka akan menyaksikan kamu berjalan dalam terang yang tak bisa mereka padamkan. Mereka akan melihat pintu-pintu terbuka untukmu tanpa bisa ikut masuk.
Karena apa yang Tuhan buka untukmu tidak bisa dicuri, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa disabotase. Kamu sudah melewati cukup banyak gelap, kini waktunya kamu bersinar. Bukan untuk pamer, tapi sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Mereka yang pernah menyakitimu akan mencari jalan kembali, tapi semuanya sudah terlambat. Bukan karena kamu pendendam, tapi karena kamu sudah disembuhkan. Kamu tidak lagi berada di medan pertempuran yang sama. Kamu sudah naik kelas dan Tuhan sudah memindahkanmu ke tempat di mana racun mereka tak lagi menjangkaumu. Kamu akan merasa damai, bukan karena keadaan menjadi mudah, tapi karena kamu tahu tidak semua orang pantas kembali masuk ke hidupmu. Dan pada saat itulah kamu akan mengerti mengapa Tuhan tidak langsung membalas. Dia ingin kamu cukup kuat dulu, cukup sembuh, cukup dewasa untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Dia ingin kamu berdiri bukan dengan tangan penuh dendam, tapi dengan hati yang penuh damai. Karena musuh terbesar bukan yang di luar, tapi yang berusaha hidup di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Dan ketika kamu sudah menang atas itu, kamu benar-benar telah menang. Akan ada hari di mana mereka menyadari bahwa kehilanganmu adalah pukulan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Tapi kamu tak perlu merayakan penderitaan mereka. Cukup melangkah dengan tenang. Tuhanlah yang membalas dan balasan Tuhan selalu adil. Bukan untuk menghancurkan mereka seperti yang mereka lakukan padamu, tapi untuk mengajarkan bahwa tidak ada keburukan yang bisa bertahan lama. Pada akhirnya, kebenaran akan menang. Dan kamu adalah bagian dari kemenangan itu. Jadi jangan takut untuk berjalan menjauh dari mereka. Jangan ragu untuk menutup pintu. Apa yang ada di depan jauh lebih indah dari apapun yang telah kamu tinggalkan. Biarkan mereka menonton, biarkan mereka bertanya-tanya. Tapi kamu, fokus saja menjalani hidupmu dengan ketenangan dan keyakinan. Karena kamu tahu, segala luka itu tidak sia-sia. Tuhan telah mengangkatmu dan sekarang mereka boleh melihat tapi tak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Bab 10. Kini saatnya kamu bangkit dan hidup tanpa takut. Sudah cukup kamu menunduk karena takut dilukai lagi. Sudah cukup kamu menahan air mata hanya agar orang lain tidak melihat betapa kamu rapuh. Sekarang, waktunya kamu menegakkan kepala, mengangkat dagu, dan melangkah dengan penuh keberanian. Bukan karena kamu sudah tak punya luka, tapi karena kamu tahu luka itu sudah disembuhkan oleh tangan yang jauh lebih besar dari segalanya, tangan Tuhan sendiri. Tidak ada lagi alasan untuk menyimpan bayangan masa lalu. Tidak ada lagi ruang dalam hidupmu untuk ketakutan yang tak berujung. Tuhan telah menyatakan bahwa kamu tidak akan dibiarkan di tangan orang-orang yang berniat menghancurkanmu. Keputusannya sudah final. Mereka tidak akan menang. Mereka tidak akan diselamatkan oleh siasat mereka sendiri. Dan kamu adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak membiarkan orang benar jatuh tanpa diangkat kembali dengan lebih tinggi. Mereka mungkin mengira kamu habis, tapi yang tidak mereka tahu, kamu sedang dipulihkan dalam diam untuk kembali dengan kekuatan yang tak mereka duga. Kini kamu tahu, semua yang kamu alami bukan kebetulan. Setiap luka, setiap pengkhianatan, setiap penghinaan, semua itu telah mengasah jiwamu, membuatmu lebih tajam dalam melihat, lebih kuat dalam berdiri, dan lebih bijak dalam memilih siapa yang boleh ikut dalam langkahmu ke depan. Kamu bukan korban, kamu adalah penyintas. Kamu bukan orang yang hancur, kamu adalah pribadi yang ditempa untuk menjadi luar biasa. Dan semua itu, tidak ada yang bisa mengambil kembali darimu. Jangan tunggu mereka berubah untuk kamu bisa bahagia. Jangan menunggu mereka minta maaf agar kamu bisa damai. Kamu tidak perlu itu, karena damai yang kamu butuhkan tidak berasal dari kata-kata mereka, tapi dari keputusanmu sendiri untuk bangkit dan berjalan bersama Tuhan. Biarlah mereka tertinggal dalam keputusan mereka sendiri. Biarlah Tuhan yang mengurus mereka. Kamu punya jalan baru untuk ditempuh, jalan yang tak lagi dipenuhi racun masa lalu, tapi dipenuhi cahaya harapan yang sejati. Jadi tarik napas dalam-dalam, lihat ke langit dan bisikan pada dirimu sendiri. Sudah cukup. Aku tidak hidup untuk membalas, aku hidup untuk bersinar. Dan bersinarlah, karena terangmu bukan hanya milikmu, tapi milik semua yang pernah merasa remuk seperti kamu.
Jadilah bukti bahwa Tuhan benar-benar berpihak pada yang sabar, pada yang terluka tapi tidak membalas, pada yang hancur tapi tetap percaya. Karena kamu adalah bukti nyata bahwa keadilan Tuhan tidak pernah gagal. Kamu sudah mendengarnya, dan sekarang hatimu tahu sesuatu yang belum sempat kamu ucapkan. Bahwa semua luka itu bukan tanpa arti. Bahwa semua pengkhianatan yang kamu alami bukan tanda kamu lemah, tapi tanda bahwa Tuhan sedang memilihmu, menyisihkanmu dari orang-orang yang tak layak berada dalam takdirmu. Dan musuh-musuhmu, mereka tidak akan diselamatkan, bukan karena kebencianmu, tapi karena keputusannya. Ada kekuatan yang sedang bekerja dalam diam. Mungkin kamu tidak merasakannya sekarang, tapi sebentar lagi kamu akan melihatnya. Pintu-pintu yang dulu tertutup akan terbuka satu persatu. Kamu akan berdiri di tempat yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan saat mereka menoleh ke belakang untuk mencari jejakmu, yang mereka lihat hanya cahaya, karena kamu telah pergi terlalu jauh untuk bisa disentuh oleh bayang-bayang masa lalu. Jangan takut lagi, jangan ragu melangkah. Kamu telah dibebaskan dari apapun yang pernah mengurungmu. Kini saatnya kamu hidup dengan tenang. Tidak perlu membalas, cukup bersinar. Tidak perlu menjelaskan, cukup melangkah. Karena yang mengangkatmu bukan manusia, tapi Tuhan yang tidak pernah tidur. Dan sebelum kamu menutup video ini, izinkan aku sekali lagi berterima kasih. Terima kasih telah subscribe. Karena setiap dukunganmu adalah nafas untuk channel ini tetap hidup. Terima kasih telah like dan meninggalkan komentar. Kamu tidak hanya menjadi penonton. Kamu adalah bagian dari perjalanan penyembuhan. Bagi banyak jiwa yang nyaris menyerah, jaga hatimu. Dengarkan intuisi itu. Karena bisa jadi video ini bukan akhir dari pesan, tapi awal dari kebangkitanmu yang sesungguhnya.